Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di part ke-9 bagian pertama itu kita sudah memberikan satu atau sedikit penjelasan mengenai cara mengisi general journal. Nah, kalau di part 9 season 2-nya kita akan mulai mengentry purchase retur dan sales retur atau retur pembelian dan retur penjualan. Silahkan dibuka untuk soalnya atau untuk bukti transaksinya. Silahkan dicari mana yang termasuk ke general journal. General journal. Ini di dokumen salah dulu bagian prosesnya ada bagian prosesnya ada di dokumen 14. Nah, di sini di dokumen 14 sudah bisa dilihat dengan jelas kalau pada tanggal 26 Desember 2021 kita telah membeli barang jenis Miami dan Viva sebanyak 7 unit yang masing-masing Miami 4 dan Viva 3. Nah, pembelian ini secara kredit dari PT Maritim Jaya. Nah, dari notanya, dari bukti transaksinya sudah tertera di sini ada nota kredit. Kalau misalnya ada nota kredit seperti ini, berarti ini adalah retur pembelian. Nah, pada tanggal 26 Desember kita telah melakukan pembelian secara kredit dari PT Maritim Jaya. Akan tetapi pada saat itu juga sudah kecek atau sudah terlihat kalau misalnya barang yang dibeli di sini ternyata ada kerusakan misalnya. Jadi pada tanggal 26 Desember pun langsung oleh perusahaan kita PD Queen Risa Handphone dikembalikan lagi ke PT Maritim Jaya. Nah, kegiatan pengembalian barang ini atau kegiatan retur ini dinamakan dengan proses retur. Karena apa? Karena posisinya kita pemilik PD Queen Risa Handphone telah mengembalikan barang ke supplier kita yaitu ke PT Maritim Jaya. Kita langsung dibuka bagian general jurnalnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat di sini kalau misalnya terjadi retur pembelian atau proses retur yang mana pengembalian itu berasal atau bersumber dari kita karena barang yang kita beli dari PT Maritim Jaya itu ada kerusakan. Nah, maka posisi akunnya harus seperti ini di sininya. Kita mulai terjadinya tanggal 26 Desember, berarti di sini tinggal diketikkan Desember tanggal 26. Nomor dokumennya kita tinggal pindahkan NK1, pindahkan ke sini nomor kredit. Nah, di description-nya kita lihat dari penjelasan yang dari part 9 season 1 bahwa kalau misalnya terjadi retur pembelian, nah maka bentuk daripada akunnya harus seperti ini. Kita ketikkan saja di sini account payable. Account payable-nya berapa? Account payable-nya. Kenapa di sini account payable? Karena yang tadinya kita akan memiliki hutang ke PT Maritim Jaya, di mana ketika kita memiliki hutang atau hutang kita bertambah posisinya di kredit. Nah, tapi karena ada retur pembelian, maka yang tadinya kita punya hutang dagang menjadi tidak punya. Karena apa? Karena barang sudah dikembalikan lagi. Di sini account payable-nya kita lihat berapa? 19.030.000 rupiah. Tinggal kita ketikkan di sini 19.030.000 rupiah. Nah, kemudian akun yang terpengaruhinya adalah Fair In. Nah,
Fed in-nya di sini berapa? Kita lihat di bukti transaksinya, Fed in-nya adalah 10%, 1.730.000. Posisinya di mana? Di sini tertera Fed in itu harus disimpan di kolom kredit sebesar 1.730.000. Kemudian yang ketiga adalah, ini harus agak digeser supaya terlihat ini posisinya kredit. Kemudian yang ketiga ada yang terpengaruhnya adalah persediaan barang atau merchandise inventory. Posisinya di sini nih, di kredit. Berapa jumlahnya? Kita lihat di sini adalah 17.300.000. Apakah hasilnya sudah sama? Kita lihat saja, kita pakai rumus supaya bisa langsung terlihat. Maaf. Supaya langsung terlihat ini hasilnya. Ini pun sama, tinggal diketikkan. Kemudian yang ini sudah ya. Ini adalah retur pembelian ke PT Maritim Jaya. Dikasih keterangan supaya nanti kita bisa membedakan. Retur pembelian ke PT Maritim Jaya, tinggal kita ganti ini aja. Nah, gitu. Jadi ini untuk yang pertama tanggal 26 adalah retur pembelian ke PT Maritim Jaya. Totalnya sudah sama. Nah, kemudian selain di dokumen 14, ada lagi tadi di dokumen 19. Nah, kalau yang tadi purchase retur, kalau yang ini adalah sales retur. Di mana sales retur ini seperti yang sudah dijelaskan di part 9 season 1 bahwa sales retur ini bersumber dari customer kita. Karena posisinya kalau sales retur itu adalah kita yang menjual ke customer kita. Jika kita menjual ke customer kita, otomatis yang secara kredit ya, pembelian secara kredit, maka akun yang terpengaruhinya satu account receivable di debit dan merchandise inventory di kredit. Nah, ketika nanti pada saat terjadinya sales retur, maka akun yang terpengaruhinya dibalikan. Ada fade out. Kenapa fade out jadi di debit? Karena yang tadinya fade out dibayarkan oleh customer karena barangnya dikembalikan lagi ke kita, maka fade out itu dibayarkan oleh kita. Kemudian ada cost of merchandise atau retur penjualan atau sales return and allowance. Nah, di sini posisinya di debit. Kenapa? Karena barang yang sudah kita jual jadi balik lagi ke kita. Yang tadinya tidak ada barangnya karena sudah dibeli sama toko KIPSEL yang tadi, tapi sama toko KIPSEL dikembalikan lagi ke kita, maka barang tersebut menjadi ada lagi di kita. Nah, yang dikrediti adalah piutang dagang atau account receivable yang tadinya kita punya piutang di toko KIPSEL, karena toko KIPSEL mengembalikan lagi ke kita, maka otomatis barangnya ada, maka piutangnya juga otomatis akan berkurang. Kemudian kita coba dibuka soalnya lagi bukti transaksinya. Di sini bukti transaksinya terjadi returnya terjadi pada tanggal 30 Desember. Kita tinggal diisi saja di sini 30. Kemudian dimasukkan nomor invoice atau nomor dokumennya. Di sini kita lihat yang pertama diketik di bagian debit itu adalah fade out. Fade out-nya berapa? Lihat di bukti transaksi, fade out-nya itu adalah 972.000.
Kemudian yang kedua, retur penjualan atau sales retur and allowance. Nah, di sini juga sama diketikkan sales retur and allowance sebesar berapa di sini? 9.720. Kemudian yang dikreditnya adalah account receivable. Berapa account receivable-nya? Account receivable-nya adalah 10.692.000. Maaf, 10.692.000. Nah, ini sudah sama. Di sini kita tandai saja retur penjualan dari toko gaib sel supaya terlihat perbedaannya. Tuh, ganti jangan yang kuning supaya bisa membedakan. Kemudian yang terakhir kita harus punya dilihat dari sini. Oke, ini sudah balance antara debit dan kredit. Maka yang ini tinggal kita pindahkan saja. Mau ini di satu-satu dipindahkan ke sini boleh, mau semuanya langsung juga boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kita pindahkan satu-satu saja. Kita pindahkan ke sini di bagian debit. 11.030.000. Langsung saja kita pakai sum ya, supaya nanti terlihat langsung hasilnya. Kemudian yang ini juga sama, kita tinggal buat di sini. Kemudian setelah itu ada ini. Nah, kemudian pindahkan ke sini 972.000. Kemudian 9.720. Di bagian amount-nya ada 1.730. Kemudian 17.300. Kemudian 10.692.000. Nah, ini jumlahnya sudah sama. Kalau sudah sama antara debit dan kredit di recapitulation-nya, berarti entry kita sudah selesai di bagian general journal. Bagaimana? Mudah? Nah, kalau misalnya nanti kalian punya pertanyaan, silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di season selanjutnya. Sekian untuk general journal. Terima kasih.